nggak sih ke Surabaya? Enggak, Ke bandara? Aku tahu nggak aku naik apa? Apa? Gojek. Ya Allah. Ini. Para sponsor di sana, tolonglah mahasiswa-mahasiswa ini ya, agar kita tuh Halo, welcome to IFCast. Oke, tenangkan diri kalian teman-teman, karena kali ini kita lagi bersama narasumber yang spesial dan ini merupakan salah satu episode terspesial sebenarnya. Ya meskipun bintang tamu yang ada di IFCast itu pasti selalu spesial, tapi ini nggak kalah spesialnya karena teman-teman, FYI, ini narasumbernya tuh masih terbilang mahasiswa baru tapi nggak baru-baru banget. Jadi kayak udah apa ya, dia tuh ada tingkat yang paling bawah gitu loh. Jadi salah satu yang menorehkan prestasi di program studi informatika di kancah internasional. Siapa lagi kalau bukan Fata? Ayo dong yang semangat ya. Oke, selamat datang Fata di IFCast kita ya. Santai aja Fata, kayaknya ini tegang banget nih guys, tolong dikasih semangat dong. Aduh, jangan terlalu tegang Fata. Mungkin Fata sebelum itu bisa perkenalan diri terlebih dahulu deh gitu. Sapa pemirsa yang ada di luar sana gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fata Azaki dari Prodi Informatika SI 13, Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, sebelumnya Fata menorehkan prestasi apa sih? Boleh dong dikasih tahu. Di spill dikit aja. Oke, sebelumnya saya sebagai International Delegate yang kemarin batch 1 di program IJYS Lamansia, dan yang saya dapatkan di sana yaitu Most Innovative Delegate, sebagai Most Innovative Delegate. Oh, tepuk tangan dong pemirsa. Ini teman-teman yang ada di belakang layar ini kalau mager kita ini ya pecat sesuatu kalau misalnya nggak mau tepuk tangan. Oke. Jadi Fata ini termasuk atau terbilang mahasiswa baru ya di informatika, meskipun selanjutnya pasti bahkan jadi kakak tingkat ya. Tapi nih, saya cuma mau tahu doang nih Fata, kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa, kamu langsung bilang nggak bisa kak gitu ya. Jadi gini, kamu pertama kali buat ikut kegiatan ini tuh di semester berapa berarti? Semester 1. Semester 1? Iya. Oh, oke. Nah, jadi gini, semester 1 itu kan kamu ikut kegiatan ini nih. Nah, ini kamu tuh untuk ngeran, ini bisa dibilang project nggak sih? Bisa dibilang. Oh. Soalnya kita pitching project pas di Malaysia itu. Oh, jadi, oke. Nah, berarti kan kamu sebelum ke Malaysia itu kan ada menyusun ide dan proposal segala macam gitu ya? Iya, benar. Nah, kamu itu ngerunningnya tuh sendiri kah? Atau kamu sempat ngajak teman-teman kamu atau gimana? Sama tim, jadi kami itu satu delegasi itu dibuat dikelompok-kelompokkan, jadi bertim-tim, dan kami tuh dari berbagai macam universitas sama sekolahan gitu. Nah, di timku sendiri itu juga kemarin juga dapat penghargaan juga sebagai best paper gitu dari project yang kita bawakan itu. Oke. Saya cukup insecure teman-teman yang ada di rumah, tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar dari Fata. Nah, jadi kan ini biasanya nih Fat, aku panggil Fat aja ya, soalnya kepanjangan kalau Fata. Nah, biasanya kan kalau kita masih maba itu kayak kita tuh pasti kalau nggak sibuk mikirin tugas, soalnya pasti tuh alibinya mahasiswa baru tuh kayak mau fokus akademik gitu, mau fokus akademik, terus masih sibuk nongkrong sana sini buat cari teman-teman baru gitu kan. Nah, kenapa sih Fata tuh tiba-tiba kepikiran untuk ikut salah satu kegiatan ini, apalagi kan ini bisa dibilang kayak tingkat internasional gitu. Apa sih yang memotivasi Fata gitu? Ya, saya juga sama juga sebenarnya sebagai maba juga banyak tugas-tugas dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok saya memberanikan diri buat daftar seperti itu? Karena yang pertama saya lihat dari profil lembaga sendiri yang menyelenggarakan. Mereka punya visi misi dan visi misinya itu juga sejalan dengan visi misi pribadi saya, yaitu untuk mencetak generasi emas yang dimana supaya kita kan sebagai mahasiswa agent of change, membawa perubahan. Nah, itu sejalan dengan visi saya pribadi sebagai mahasiswa yang seharusnya bisa membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, karena atas dasar itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar seperti ini.
Oke, berarti di project kamu ini tuh bisa dibilang kan kamu tadi bilangnya per kelompok ya, maksudnya Iya, per tim gitu. Nah, iya, itu berarti timnya tuh nggak hanya dari WISI sendiri kan? iya banyak. Dan itu apa ya, tingkatannya itu kayak gimana? Misalnya kamu maba sendiri kah atau bahkan emang semuanya maba gitu? Campur-campur sih. Kalau dari timku sendiri, aku sebagai maba semester 1, ada juga yang sudah semester atasku gitu. Terus ada juga yang masih sekolah juga, Oh. SMA gitu. Oh, masih sekolah? Iya, Nah, ini kan dari latar belakang yang berbeda-beda. iya, Misalnya nih Fata kan dari WISI, contoh, terus si A dari UNESA kah, atau dari UNER kah. Nah, mhm, itu gimana caranya Fata sendiri itu bisa membentuk sebuah tim itu, terus bisa langsung ke sana gitu? iya. Jadi tim kami itu sudah diplot-plotkan sama panitia. Nah, di situ kan tentunya, komunikasi, Kak, ya. Jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa kerjasama bareng-bareng. Dan itu sih serunya di situ, soalnya, eee, kami tuh jadi apa ya, jadi belajar gimana sih caranya buat kerjasama sama orang-orang yang baru dikenal, terus kemudian kita juga ketemu itu pas di Malaysianya gitu. Hmm. Jadi kami tuh secara waktu di Indonesia itu baru bertemu secara online aja gitu, gitu. Oh, bentar-bentar. Tadi kan kamu bilangnya itu timnya itu diplotin sama panitia. Iya, Nah, berarti pada saat pertama kali nge-apply di kegiatan itu kayak gimana? Berarti individu gitu? secara individu ya. Semua Oh. seleksi juga secara individu. Duh, ini pertanyaannya banyak banget sih. Ini kita ngalir aja ya, kita nggak usah berbuat ke sini ya. Iya, Minta maaf ya, teman-teman panitia, tolong maaf. Saya mau ini aja. Nah, itu kan kamu sendiri yang ini kan, maksudnya nge-apply sendiri. mhm. Untuk informasinya sendiri deh, kamu dapat dari mana? Itu, tiba-tiba aja sih, aku lagi buka IG gitu, Oh, tiba-tiba terus HP siapa yang bunyi teman-teman? Oke, tadi kamu bilang tiba-tiba gitu. iya, Berarti bisa dibilang cuman coba-coba. iya hoki aja sih. Hoki. Tapi hokimu ini loh, beruntung loh sampai internasional loh. Iya, karena, kami tuh saya juga ngerasa kalau sejak awal pendaftaran tuh sebenarnya panitia itu udah menguji kita dari apa yang kita inputkan kan mereka punya website. Nah, kita itu disuruh inputkan kayak, apa alasan kamu ikut program ini, terus, kalau kamu misalkan diterima di program ini, apa yang bakal kamu bawakan. Terus, kan kita bahas tentang SDGs juga. SDGs itu kan ada sekitar 14 kalau nggak salah itu. Nah, itu kita disuruh milih, kalau misalkan kamu bikin project, kamu bakal bawain berapa berapa poin berapa nih dari Oh SDGs iya. ini gitu. Hmm, Masih ada? Udah. Oh udah ya. Oke, tadi kan berarti ini ada seleksi ini dulu, seleksi khusus gitu Iya kan? ada, dan seleksinya itu kalau nggak salah kemarin tuh ada 3 gelombang. Mm-mm. Saya itu keterima waktu gelombang 2, pembukaan gelombang Gelombang 2. dua. Oh, berarti Mhm, apa dan ya? iya Itunya tuh buka ini tuh 3 kali gitu. iya. Dan pendaftarnya itu kalau nggak salah dulu itu saya denger ya, kalau dari panitianya bilang sekitar 600-an lebih gitu. Mm-mm. Terus berapa orang yang dikirim ke? Yang berangkat itu dari kami sekitar 40-an gitu. Lumayan ya guys, 600 ke 40 lumayan sih kataku ya. Nah, terus gini, kan 600 itu kan total pendaftar. Nah, total pendaftar itu berarti dalam jangka waktu sebelum ke Malaysia itu kan ada seleksi tersendiri atau kayak langsung di pendaftaran awal itu udah ada langsung dipangkas jadi 40 atau gimana? Enggak, itu 40 itu total dari gelombang 1, gelombang 2, sama gelombang 3 kalau nggak salah ya. Oh, enggak, maksudnya begini, misalnya nih, kita daftar kan, Mhm. gelombang 1 daftar nih, ada 600 orang yang daftar. Biasanya kan ada gini loh, yang biasanya kayak ada seleksi Oh administrasi, iya, ada. nah gitu. Itu kan berarti 40 itu hasil dari pemutakhiran akhirnya kah atau Iya, hasil dari pemutakhiran. oh berarti ini ya, itu 40 itu udah berarti ada pitching ini kah? Kayak online tadi tuh maksudnya? Ya pokoknya kami tuh setelah dinyatakan sebagai delegasi, akhirnya kami ada istilahnya
meet bareng panitia-panitianya, terus kita dikasih tahu lah prosedurnya seperti apa gitu. Oh, berarti panitianya sendiri itu, oh benar, di sana deh ada berapa negara yang ikut tergabung di kegiatan ini? Atau cuma Indonesia? Cuman Indonesia, Oh. dari ngambilnya itu dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Papua kalau nggak salah kemarin ada juga teman saya. Oh, berarti ini tuh sistemnya kayak ya kalian berkunjung ke sana, belajar di sana gitu kan, tapi sama anak-anak Indonesia gitu. Berarti nggak ada yang maksudnya bersaing dengan negara lain gitu kan? Nggak ada, cuman kita Oh. bersaing sama delegasi. Oh, oke. Nah, kan, oh ya, kamu ikut ini berarti ada membuat sebuah esai atau proposal gitu? Iya, Nah, boleh dong di-spill Ya. ke teman-teman. Kira-kira apa sih tips and trick dari Fata sendiri untuk bisa buat proposal atau esai yang baik supaya bisa tembus gitu loh kalau ikut ginian gitu. Bisa di-spill mungkin ke teman-teman yang ada di rumah? esai proposal yang buat projectnya atau gimana? Iya. Oh, yang buat projectnya. Mm-mm. Oh iya ya. Itu tuh kita bikin di Malaysia itu, Kak. Mm-mm. Nah, itu gimana caranya supaya makalah yang kita buat itu bisa baik, terus dapat penghargaan juga gitu Iya. ya. Tentunya esai atau makalah yang baik itu harus berdasarkan data. Oke. Ya, datanya harus lengkap, harus akurat juga, terus kata-katanya juga harus memang menurut saya terstruktur seperti itu, Oke. agar menarik dewan juri juga. Tadi kamu sempat bilang dapat penghargaan MOS apa? Aku pribadi atau Iya. tim? Pribadi. Aku pribadi Most Innovative Delegate. Nah, sistem untuk mendapatkan penghargaan itu gimana? Iya, sistem supaya jadi Most Innovative Delegate Iya. itu balik lagi ke individunya, karena kan waktu itu juga kita bikin project itu kita diskusi juga, dan project yang dibawa sama kelompokku itu juga merupakan project yang aku tawarkan. Oh. Awalnya itu aslinya itu project tugas kuliah, cuman nggak aku pakai kan. Akhirnya pas kita diskusi, terus aku ajukan nih, aku punya project gini, gimana kalau kita pakai project ini, nanti tinggal kita kembangin aja depannya. Oke, nah ini kan ceritanya kan kamu udah bisa dibilang sampai ke kancah internasional lah ya. Maksudnya nggak semua orang itu bisa gitu, mentok-mentok nasional lah, ya kan? Nah kamu kan bisa dibilang udah sampai ke kancah internasional. Nah kamu sendiri deh dari pribadi nih, kamu pernah nggak sih kayak merasa minder gitu pas lihat orang-orang kayak mungkin bisa menoreh prestasi yang lebih banyak gitu, sedangkan kamu sendiri, maaf maksudnya aku nggak menjatuhkan ya, maksudnya cuma contoh Fata, minta maaf ya sebelumnya ya kayak gitulah. Kamu pernah merasa minder nggak sih kayak pas ikut ini deh? Minder kenapa aku kok nggak bisa kayak gitu misalnya. Iya. Atau mungkin kamu melihat teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke itu, mungkin kamu merasa kayak yuk kayak pantas nggak ya aku ikut gini gitu, pernah nggak sih? Sejujurnya teman saya yang ikut itu bahkan banyak yang lebih hebat dari saya. Iya, pasti minder dong sedikit. Kalau nggak ya nggak apa sih. Ya sebenarnya saya juga bangga juga sama mereka gitu, karena kalau mereka bisa, kenapa saya nggak coba gitu. Oke, tadi kan kamu bilang orang-orang yang ikut ini kan kamu merasa mereka lebih hebat dari kamu nih. Nah, kira-kira cara kamu membranding diri kamu deh, biar kamu tuh kayak tetap terlihat percaya diri, terus bisa terlihat kompeten banget gitu gimana? Mengenali diri sendiri sih. Oke. Iya. Kayak kenal ya buat ininya. Karena cara kita membranding diri sendiri itu kita harus mengenali apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Jadi kalau misalkan tipsnya supaya kita bisa branding diri supaya baik gitu ya, baik di mata juri ataupun di mata yang lainnya, kita harus kenal diri kita itu punya kelebihan apa, punya kekurangan apa gitu. Oke.
Oke. Nah, ini nih. Ini ada pertanyaan juga. Banyak yang mau ikut event ke luar negeri, emang banyak termasuk saya. Nah, tapi kan rata-rata tuh orang-orang tuh takut untuk mencoba karena mereka tuh udah apa ya, kayak takut nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, apalagi kalau ke internasional. Nah, dari kamu sendiri kan udah pengalaman nih kemarin. Gimana sih pengalaman kamu deh pada saat berada di sana itu, apakah full bahasa Inggris kah atau gimana? Em, nggak perlu takut ya kalau tentang bahasa ya, soalnya dari panitia sendiri sudah bilang kalau ini tuh kita nggak mewajibkan bahasa Inggris. Terus juga pas kami sebelum keberangkatan juga udah ada pelatihannya gitu. Banyak sih pelatihan yang diberikan panitia juga, kayak tentang SDGs itu kita diberi pembekalan-pembekalan tentang SDGs. Kemudian ada tentang pelatihan bahasa Inggris juga. Ya kita juga dikasih pelatihan itu. Dan saya sendiri, saya pribadi bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Cuman kalau orang ngobrol gitu kayak turis ngomong tahu. Cuman kalau Paham. iya, cuman kalau untuk berbicara secara Masih kurang ini iya, speakingnya gitu. speaking gitu kurang. Nah, itu didengarkan teman-teman ya, itu kan nggak harus lancar banget bahasa Inggrisnya. Jadi jangan khawatir kalau mau ikut kegiatan internasional gitu ya. Pasti ada pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh panitia. Nah, oke, kamu kan dari Malaysia kemarin ya? Udah bisa bahasa Upin Ipin belum? So kalau bahasa Malaysia sendiri saya lihat hampir sama kayak bahasa Indonesia Hampir ya, ya. hampir Jadi ya. kita pas di sana ya nggak terlalu culture shock lah, nggak terlalu kayak ini ngomong apa sih gitu. Oh, berarti nggak sia-sia ya selama ini saya nonton Upin Ipin, teman-teman. Iya. Jadi kalau itu bermanfaat banget sih. Kak. bermanfaat kan? Iya, Nah, banget. teman-teman bermanfaat loh nonton Upin Ipin sedikit ya. Kita bisa tahu bahasa gitu. Oke, terakhir nih Fata, sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jadi sebelumnya kita tuh udah sebar flyer ya untuk tanya-tanya tentang kamu untuk di podcast ini. Tapi sebelum itu ada pertanyaan terakhir sih dari aku. Nah, berarti pada saat berangkat ke Malaysia kemarin itu self funded kah atau fully funded, atau bahkan kamu dapat sponsor dari kampus kah atau bahkan dari luar gitu? Nah, untuk berangkat kemarin itu kita kan pas tes juga istilahnya memperebutkan self funded gitu ya, self funded. Nah, Fully funded dong. ya fully funded. Oke. salah. Kita kan istilahnya memperebutkan fully funded gitu ya. Nah, sedangkan fully funded itu kuotanya terbatas gitu ya. Ya, saya keterima yang bukan fully funded. Cuman kita itu berdasarkan proposal pendanaan. Jadi panitia sendiri udah ngasih template proposal yang dimana nanti kita ajukan ke orang-orang yang mau kita tarik buat proposal pendanaan itu. Berarti dapat sponsornya? Ya alhamdulillah saya bisa berangkat. Berarti kamu nggak mengeluarkan uang sepeser pun kan? Alhamdulillah. Nah, tuh didengarkan teman-teman ya. Jadi jangan putus asa duluan ya, karena dana pasti ada jalan gitu. Oke, kita masuk ke sesi Q&A teman-teman. Nah, di sini kita udah mengumpulkan 2 aja sih sebenarnya. 2 aja yang kita kumpulkan soalnya kita waktunya terbatas ya, Fatah. Di sini ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama itu dari @noval_alam_haidar_. Nah, gimana sih cara berani biar gimana? Ini typo kah? Gimana cara Fata agar lebih berani dan yakin untuk berangkat ke sana gitu? Itu pertanyaannya. Gimana caranya berani biar buat berangkat ke sana gitu. Apalagi sendirian kan kemarin tuh dari Gresik. Betul. Aku sendirian tuh dari Gresik ke Surabaya. Tahu nggak aku naik apa? Apa? Gojek. Ya Allah. Aduh, teman-teman tolong diinfokan ke Fata, ada teknologi bernama kereta api kah bisa gitu. Kalau Gojek mahal nggak sih ke Surabaya? Enggak, ke bandara? Aku sebenarnya pas itu berangkatnya malam-malam, Kak. Terus? Nah, itu bentar, ini Gojeknya Gojek motor atau mobil? Gojek motor. Terus kok bawa koper? Iya, aku bawa koper di sini. Para sponsor di sana, tolonglah mahasiswa-mahasiswa ini ya, agar kita tuh lebih mudah gitu loh menjangkau ya. Aku bawa koper itu. Nggak expect loh. Ke Juanda, pakai Gojek motor. Ya itu malam-malam sebelum kan kita berangkat ke Malaysianya dari Juanda itu kalau nggak salah jam berapa ya? Jam 2-an, jam 4-an gitu. Nah, itu tuh
Aku tuh berangkat dari Gresik tuh sekitar pokoknya malam jam jam 9.10, lupa aku. Pokoknya Aduh. malam banget. Terus gimana tuh Nah, itu konsernya? kan kalau Aduh. misalkan aku apa naik kereta api, ya udah telat kayaknya. Kamu juga sih. Bentar. Ini berarti pengumuman untuk ke Malaysia itu berapa hari sebelum berangkat? Udah lama. Emang kok Cuman kan mahasiswa? kemarin itu kalau nggak salah kan pas waktu itu kan ini masih masa-masa kuliah gitu, Kak. Ya, Iya. memang di kampus negeri itu kan teman-temanku yang kampus negeri udah pada libur. Nah, sedangkan aku itu masih masuk kuliah, masih UAS juga gitu kan. Jadi bayangin aku nggarap project itu sambil UAS juga, sambil ngatur waktu cari sponsor juga. Gitu-gitu deh, Kak. Oke. Tapi kan ya, aku kasih tahu nih ke kamu ya, ada di kampus kita namanya dispensasi gitu loh. Iya, Jadi masalahnya kamu hari itu nggak usah dateng gitu loh, Fata. Jadi kamu nggak usah berangkat malam pas Gojek. itu iya sih. Cuman pas itu UAS pemrograman, Kak. Oh iya, nggak bisa ditinggalin. Iya, nggak bisa ditinggalin kan? Iya, soalnya live coding ya. Iya, live Oke. coding. Bayangin aku UAS pemrograman terus malamnya berangkat Oke. ngegojek. Tapi nggak apa-apa, Fata, itu bisa jadi ini sih bisa jadi cerita kamu di masa depan. Tapi Yes. seru juga nggak sih naik motor sambil ngegendong koper gitu Iya, ya? punggung koper- sakit. Berarti kopermu di depanmu gitu, bukan di depan bapaknya gitu? Di kupangku gini nggak sih kalau nggak salah? Ya Allah, seberapa besar itu kopermu? Jangan bilang kau 10 kilo kopermu Enggak itu. sih. Enggak ya? Alhamdulillah sih aku bisa tampil di sini kan artinya Oh iya, kan bukan berarti celaka, maksudnya kan Oh, berat enggak. gitu loh. Iya Takutnya 10 kilo, 15 kilo kan Enggak. capek gini brother, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu berarti salah satu perjuangan Fata untuk bisa ke Malaysia kemarin. Tapi kan ya bisa dibilang Fata bisa terkenal kan, kayak itu tuh kemarin delegasi dari Malaysia gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah sih sebenarnya naik Gojek, tapi lebih menyiksa diri aja sih Fata. Oke, Iya. ini pertanyaan terakhir nih dari Instagram. Aduh, kok nama user orang-orang itu gini banget ya? Dari gimana cara bacanya? @gu. Mas, tolong editornya gini aja nih. Ini. Nah, itu dia. Kok susah kali nih. Itulah pokoknya. Ini Mas ya, tolong ditampilin. Nah, gimana rasanya abis pulang dari Malaysia? Habis pulang? Iya, ketemu Upin Ipin nggak? Enggak. Nah, gimana rasanya abis dari Malaysia itu? Habis dari Malaysia tentunya senang juga, campur aduk juga, soalnya kita harus ninggalin teman-teman yang baru beberapa hari kita kenal gitu berarti kan. kemarin di sana berapa hari? 3 hari dari tanggal 20, 21, 22, 23. Sempat keliling-keliling berarti? Iya, karena keliling-keliling itu juga termasuk agenda dari mereka juga. Bawa oleh-oleh nggak? Oleh-oleh. Nggak, bercanda. Aku cuman beli postcard 3 biji. Oh nggak apa-apa, aku cuma bercanda Fata, jangan dibawa. Iya. Aduh, iya sabar ya, sabar kok. Penonton ini sabar. Oke, jadi sebelum iya Fata, ini tadi pertanyaan terakhir. Jadi ini sesi kita terakhir gitu. Nanti Oh ya, kalau padahal aku masih pengen banyak cerita loh, Kak. Aduh. panitia enggak. Nanti deh kalau rame lanjut part 2 ya. Oh, Lanjut boleh. part 2 ya. Boleh. Lanjut part 2 kataku ya. Itu ada sih bagian yang paling serunya itu kita nggak nyangka kalau kita tuh bakal kepilih jadi tim yang best paper, soalnya kita pas hari malam sebelum kita presentasi itu kita tuh masih buat memperbaiki revisi itu, bahkan aku sampai hampir begadang ya sih, terus habis itu tidur. Itu malam-malam tuh masih revisi bagianku, kan itu dibagi-bagi tuh. Aku nggarap bagian ini tuh, nah bagianku itu masih kurang gitu, aku langsung revisi di situ. Habis itu kayaknya udah nggak kuat nih, aku tidur. Paginya langsung lagi tak cobain revisi. Akhirnya ya kan namanya presentasi kan ya Kak ya, berarti ada PPT-nya. Nah PPT alhamdulillah udah selesai. Terus proposal juga apa sih namanya, makalah itu juga hampir sempurna lah gitu kan. Terus kita juga pas di acara itu juga
perbaiki gitu lah. Ya untungnya lah. Nah, berarti Allah atau Tuhan masih bersama Iya. Fatah dan kelompoknya Fatah, teman-teman. Jadi kayak ya usaha aja dulu Iya, ya. usaha aja Kalau dulu. misalnya masih ada waktu ya gunain waktunya. Kan kita Heeh. nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kalau misalnya kita emang nggak coba teman-teman, itu hanya ada satu kemungkinan kamu nggak akan tahu rasanya gimana. Iya. Tapi kalau misalnya kamu coba, mau itu gagal kah, mau berhasil, berarti kan kamu ada dua kemungkinan di dalam itu, iya kan? Oke, nah tadi sayangnya kita udah ada di penghujung acara teman-teman, sayang banget gitu loh. Jadi terima kasih buat Fatah Iya. karena udah mau hadir ke IFCast spesial episode ini. Iya, Asik. sama-sama Kak. Sapa-sapa dulu dong penontonnya sebelum kita ini. Apa pesan dan kesan deh buat pesan-pesan buat penonton di rumah? Pertama sih aku terima kasih ya sama Prodi yang udah mengundang saya. Saya terharu juga sih. Aduh, terharu. Banyak sih teman-temanku yang mungkin kakak-kakak tingkat yang lebih keren dari aku gitu kan. Nanti kita Ya. undang mereka ya. Iya, aku ya Oh, kenapa nih? Wah, panjang banget ini temasnya gue rasa nih. Kenapa? aku berterima kasih juga pada Prodi ya. Terharu juga sih ya. Iya, terharu. Oke. Terus juga pesan-pesanku buat teman-teman di luar sana atau teman-temanku sama kampus gitu ya. Ya jangan menyerah karena setiap peluang pasti kalau peluang itu memang ditakdirkan buat kamu, ya pasti kamu bakal dimudahkan buat meraih peluang itu gitu. Yang penting coba aja dulu gitu kan. Coba aja dulu. Terus kalau misalkan udah mentok dan misalkan nggak dapet peluang itu ya udah berarti memang itu udah bukan takdirmu. Yang penting kamu berusaha aja dulu. Terus kemudian serahkan pada Tuhan. Oke. Nice, pesan yang sangat bagus. Terima kasih Fatah untuk cerita dan inspirasinya. Semoga apa yang udah Fatah ceritakan hari ini tuh bisa membuka pikirannya teman-teman yang ada di rumah atau bahkan teman-teman Fatah juga untuk mencoba hal-hal baru dalam hidupnya ya, apalagi meraih prestasi gitu. Karena kan selain membanggakan diri juga membanggakan kampus kita tercinta dan prodi kita tercinta informatika, ya kan? Oke, segitu dulu ya teman-teman untuk podcast spesial episode kita pada hari ini. Saya Latifah Nur Kalbi dan Fatah pamit undur diri. See you.